Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angeli Dwi Pratiwi dengan NIM 1901-812 dari kelas A3 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari pertemuan 1 sampai di pertemuan 6 pada mata kuliah media sosial dan pengembangan bisnis. Pertemuan pertama pada mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Contohnya seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan juga lainnya. Klasifikasi e-commerce ada 8, yaitu B2C atau business to customer, B2B, business to business, B2B, B2C adalah business to customer, ada C2C atau customer to customer, ada mobile commerce, location based commerce, intra business to commerce, dan terakhir ada business to employee. Ada juga klasifikasi lanjutan dari e-commerce, yaitu collaborative commerce, e-learning, e-government atau e-procurement atau e-proc. Infrastruktur dari e-commerce ada 3, yaitu yang pertama internet, intranet, dan externet. Area pendukung e-commerce. Area pendukung e-commerce ini terdapat manusia, kebijakan publik, marketing, layanan pendukung, dan hubungan bisnis. Yaitu sistem bekerja secara terintegrasi yang mana ada infrastruktur dan ada customer. Publishing yaitu sebagai media publikasi yang dapat dilakukan di web, di aplikasi, atau dimanapun. Interaction yaitu interaksi antara penjual dan pembeli, yang mana penjual dan pembeli dapat berkomunikasi untuk mengetahui ketersediaan barang. Transaction yaitu sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Pengertian dari e-commerce yang mana huruf depannya adalah I yang berarti singkatan dari elektronik, bisa tersambung dengan electronic commerce.
Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Contoh komponen lama e-commerce in the past atau elektronik pembelanjaan di masa lalu yaitu telepon, fax, television, electronic payment or transfer system, dan Electronic Data Interchange atau EDI. Dan terakhir adalah internet. Komponen e-commerce untuk sekarang ini yaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Advertisement, production, purchase, payment, delivery or service. Internet menggunakan fasilitas multimedia, suara, image and transmisi teks, interaksi menggunakan memungkinkan sistem berbasis web. Internet adalah infrastruktur global yang menghubungkan jutaan komputer dan penggunaannya. World Wide Web sebagai mekanisme, yaitu sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Internet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global, yaitu menghubungkan internal organisasi. Keuntungan menggunakan e-commerce yaitu biaya operasional berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbesar aliran pendapatan baru, meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar. Semakin meluasnya informasi tentang e-commerce, maka penjualan juga akan semakin tinggi. Tapi ada juga kerugian dari e-commerce, yaitu rasa kurang puas terhadap barang fisik, kurang percaya dengan barang yang dipesan, kultur bahwa belanja. Kerugian dari e-commerce yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurang percaya dengan barang yang dipesan, dan kultur bahwa belanja rekreasi. Maksudnya adalah masih banyak orang yang menganggap belanja online itu tidak memberikan efisiensi tersendiri untuk dirinya. Resiko pada e-commerce yaitu kehilangan finansial secara langsung, pencurian informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis, akses ke sumber oleh yang tidak berhak, hilang kepercayaan dari konsumen, kerugian-kerugian yang tidak terduga, seperti paket hilang di jalan dan juga sebagainya. Tipe dari e-bisnis adalah sebagai berikut. Business to customer. Business customer adalah yang mana penjual sebagai organisasi bisnis dan pembeli sebagai customer, bisa disebut juga electronic retailing. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Contoh perusahaan besarnya yaitu Amazon. Yang kedua ada business to business, yang mana antara penjual dan pembeli sama-sama dari organisasi bisnis. Contohnya, penjual sebagai pemasok kapas dan pembeli sebagai pengrajin kain. Contoh webnya adalah Global Source. Selanjutnya yang ketiga ada customer to customer, yang mana pembeli dan penjual sama-sama sebagai pembeli. Contohnya, virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang mempunyai oleh seorang customer ke customer lainnya. Contoh web dari situs yaitu eBay. Yang keempat ada customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan, harga, kualitas produk, merek, dan lain-lain. Contohnya dari webnya yang menyajikan customer to business yaitu freesilence.com. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga akan membahas tentang aplikasi e-bisnis.
Revolusi media digital dari masa ke masa dimulai dari televisi, kemudian komputer. Sekarang banyak masyarakat, tentunya anak muda di bawah umur 21 tahun, lebih memilih handphone dengan jaringan internet yang lebih mudah mengakses video, game, email, TV, panggilan telepon, dan juga membaca berita. Resolusi komunikasi yang dilakukan untuk kegiatan komunikasi yang awalnya dilakukan surat menyurat, lalu kemudian menggunakan telepon kabel dan televisi, sekarang dipermudah dengan adanya handphone pintar dan juga jaringan internet. Revolusi ekonomi digital yang awalnya hanya bekerja secara manual, kemudian dipabrikan, sekarang dimulai dengan ekonomi digital yang menggunakan alat yang lebih canggih lagi. Internet salah satu infrastruktur yang digunakan untuk melakukan e-business. Internet adalah suatu jaringan komputer global yang menggunakan jaringan private dan publik untuk berbagi informasi, atau antara lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, bahkan masyarakat umum juga menggunakannya. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995, dikenal berbagi basis atau foundation dari New Digital Networked Economy karena sangat esensial. Di Amerika Serikat, sebanyak inisiatif yang dimonitori oleh pemerintahan untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru di negara lain. Perkembangannya sangat eksponensial. E-business adalah penggunaan teknik informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi IT. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Perbedaan tradisional bisnis dan e-bisnis, yang mana di dalam sistem pembayaran dan pemesanan produk pada tradisional bisnis masih melakukannya secara manual. Secara e-bisnis sudah menggunakan teknologi. Siklus penerapan IT dalam bisnis, yaitu teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengelolaan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Contoh dari aplikasi e-business yaitu seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management, EIA atau Enterprise Application Integration, SCM, Supply Chain Management, dan terakhir ada ECS atau Enterprise Collaboration System. Alasan kenapa menggunakan e-business yaitu penjual dan pembeli dapat berkomunikasi dengan cepat, efektif, dan juga efisien. Bisa membuka pasar baru dan memperluaskan produk, bisa memperluaskan pasar dan juga memperluaskan market. Dampak positif menggunakan e-business yaitu mengurangi biaya operasional karena tidak perlu lagi melakukan operasional, pelacakan status produksi, dan juga distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat, dan aktivitas inbound logistik juga ditingkatkan, meningkatkan efisiensi operasional dan juga meningkatkan efisiensi penjualan pemasaran. Ada juga dampak negatif dari e-business, yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa mengungkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
dan mengakibatkan kerugian besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan layanan, kehilangan kepercayaan dari customer. Faktor keberhasilan e-business yaitu validity atau validitas, integrity atau integritas, dan yang ketiga ada privacy atau privasi. Faktor penyebab kegagalan dari e-business juga ada loh, yaitu yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Penerapan e-business tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, ada buruknya infrastruktur komunikasi, adanya keamanan dalam bertransaksi. Nah, selanjutnya pada pertemuan keempat membahas infrastruktur e-business. Infrastruktur e-business adalah arsitektur hardware, software, dan juga konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra. Infrastruktur e-business harus memadai, cepat, dan memiliki responsibility tingkat merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-business karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Ada juga alasan mengapa internet, karena internet menyediakan banyak cara agar dapat mempromosikan produk, seperti internet dapat merubah produk menjadi viral, bisa mempromosikan produk melalui blog, media sosial yang banyak digemari untuk sekarang, menggunakan networking jaringan internet yang dapat memperkenalkan produk ke berbagai dunia, bisa melakukan marketing secara mudah karena adanya internet, menggunakan website di mana dapat mempermudah untuk menambah barang dan juga melakukan jual beli. Sekilas rutinitas internet. Aktivitas internet tersebut melainkan layanan Google Docs, layanan email via Gmail maupun Yahoo, akun di jejaring sosial, streaming dari YouTube maupun media sosial lainnya, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Semua layanan ini gratis menggunakan teknologi cloud computing. Proses e-business adalah alur kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatisasikan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang dan lainnya. Sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi yang berbeda yang dibangun sekitar di fungsi, teknologi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda juga dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajer akan mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan komprehensif dan menyalurkan dari operasi organisasi dan perusahaan. SIM atau IT mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan,
termasuk seluruh tingkatan manajemennya. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Contoh dari aplikasi perusahaannya ada ERP atau Enterprise Resource Planning, ada SAP atau System Application and Product in Data Processing, ada SCM Supply Chain Management, ada CRM atau Customer Relationship Management, dan Decision Support System atau DSS. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan meningkatkan atau mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produk maupun distributor di perusahaan bersangkutan. ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik dan distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Modul ERP ada dua, yaitu modul utama ada operasi, modul pendukung ada finansial, dan akuntansi sumber daya manusia. SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software dari ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung satu sama lainnya. Modal pada SAP adalah sebagai berikut. SD atau Sales Dump Distribution membantu meningkatkan efisien kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, and building. MM atau Materials Management membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dalam pengelolaan inventory. PP atau Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. QM atau Quality Management membantu mengkontrol kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Selanjutnya ada PM atau Plant Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Ada HR atau Human Resource Management mengintegrasikan proses-proses HR menggunakan aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembayaran untuk penjualan, sampai ke proses pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya ada FI atau Financial Accounting, mencakup Standard Accounting, Cash Management, General Ledger, dan konsolidasi reporting. Kemudian ada CO atau Controlling, mencakup Cost Accounting, mulai dari Cost Center Accounting, Cost Element Accounting, dan analisa profitabilitas. Selanjutnya ada AM atau Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets. Ada PS atau Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol.
Definisi SCM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa, meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan bisnis yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhnya tingkat kebutuhan material satu organisasi. SCM merupakan aplikasi dalam hal pengadaan barang atau jasa bagi perusahaan sekaligus pengelolaan hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara opsional. SCM merupakan keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian dan hutang, serta manajemen mitra. CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. CRM merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih terfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara tepat dan tepat. DSS atau Decision Support System sebagai muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. DSS akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi menjadi mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan manajemen puncak perusahaan. Komponen dalam DSS adalah sebagai berikut. Customer Relationship Management terdiri dari customer. Enterprise Restoration Planning terdiri dari money, material, dan manajemen. Supply Chain Management terdiri dari supplier. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien bila mana sistem tersebut dipertahankan. Masalah yang menyangkut integritas beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensinya pemilihan aplikasi yang berbeda untuk Enterprise Application Integration atau EIA merupakan solusi untuk masalah tersebut karena EIA merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasi seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platformnya. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan karena alasan mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, pengubahan budaya, serta kerja dan bisnis. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil sampai menengah? Yaitu dengan bangun web, buat sistemnya, tentukan produknya, kenalkan produknya, dan terakhir Anda bisa mendapatkan keuntungannya. Pertemuan
Kelima, membahas tentang pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Proses rencana e-bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan visi nilai bisnis dan nilai penyusunan. Kedua ada model dan strategi dalam e-bisnis. Yang ketiga ada e-bisnis atau IT strategi dan arsitektur. Yang keempat ada aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-bisnis teknologi manajemen ada 3, yaitu pengelolaan e-bisnis dan IT strategi, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organisasi. Dalam bagian e-bisnis, proses perencanaan e-bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis pada suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan pengimplementasikan e-bisnis baru yang direncanakan. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengembangan strategi, research management, dan juga teknologi arsitektur. Pengembangan strategi pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu bisnis e-bisnis memfokuskan pada pelanggan dan nilai bisnis. Research management mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur pengembangan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personel IC, hardware, software, data, dan network bisnis. Teknologi arsitektur membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce. Inisiatif arsitektur teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Teknologi platform terdapat internet, intranet, dan extranet, dan juga jaringan sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi, atau platform dasar yang mengandung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce. Sumber-sumber data, banyak jenis database operasional mampu khusus termasuk data warehouse, internet atau intranet, database yang menyimpan dan menyediakan data informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Arsitektur aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis, inisiatif, juga proses bisnis dari keseluruhan. Contoh, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP, dan CRM. IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan, juga penggunaan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi yang mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial bisnis atau IT strategi yang diinformasikan selama proses perencanaan strategi.
Multimedia System Platform terdiri dari jaringan internet, multimedia database, online fasilitator, courseware developer, database server, dan terakhir terdapat user. Berbasis secara elektronik, tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Komponen-komponen e-bisnis seperti kartu kredit dan virtual shop. Contoh-contoh dari e-bisnis merupakan dari bidang perbankan terdapat BCA, BII Dam, Wells Fargo. Pada bidang kosmetik terdapat Avon. Pada bidang peralatan listrik terdapat General Electric. Perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan akan dilakukan dalam organisasi era internet tersebut, akan meningkatkan fleksibilitas atau penekanan atau biaya. Produk yang sering disebut e-produk adalah produk berupa informasi, produk berupa entertainment, produk jasa, produk barang, produk keuangan. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 6. Supply chain management digunakan untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distribusi. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 90-an, yaitu supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, tiki, atau retail perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perusahaan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi untuk fokus pada strategi melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dalam suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chains yang satu dengan supply chains yang lain. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chains, yaitu aliran material, informasi, dan juga keuangan. Masalah pada supply chains adalah sebagai berikut. Yang pertama, rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Yang kedua, yaitu kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman, kualitas bahan, dan juga komponen. Perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah. Tantangan mengelola supply chain management ada 2, yaitu kompleksitas struktur supply chains dan juga ketidakpastian. Perbedaan antara supply chain management dan supply chains yaitu supply chains adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlihat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirim ke pemakai akhir. SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok,
produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan juga pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisirkan selagi perusahaan memuaskan kebutuhan dan layanan. Komponen SCM ada 3, yaitu upstream, midstream, dan juga downstream. Upstream supply chains meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Midstream supply chains meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan daripada penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama dalam manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian ketersediaan. Downstream supply chains meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan kepada distribusi, transportasi, penggudangan, dan after sale service. Berikut adalah kegiatan-kegiatan utama yang masuk ke dalam klasifikasi SCM adalah: pertama, merancang produk baru atau product development. Kedua, mendapatkan bahan baku atau procurement. Dan ketiga, merencanakan produksi dan persediaan, planning and control. Keempat, melakukan produksi atau production. Kelima, melakukan pengiriman atau distribution. Manfaat SCM secara tidak langsung memiliki beberapa. Yang pertama, ada kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset semakin tinggi, perusahaan semakin besar, dan juga lain sebagainya. Manfaat SCM secara tidak langsung juga ada loh. Yang pertama, SCM secara fisik dapat mengkonversikan bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan apresiasi pelanggan. Aplikasi internet dalam konteks SCM manajemen yaitu electronic procurement atau e-procurement dan electronic fulfillment atau e-fulfillment. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.